Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melisa Untoro. Nama Islamnya Fitria Zuhda. Tapi tetap pakai Melisa Untoro sih sekarang. Asal dari Muara Karang, Jakarta Utara. Sebelumnya saya beragama Katolik. Saya termasuk Katolik yang aktif sih. Saya ikut Youth for Christ dan saya sempat jadi bendaharanya di sana, dan saya juga aktif di gereja Stella Maris Pluit. Saya yang pas itu ketua yang mengatur misa Inggris di sana. Jujur menyenangkan sih. Karena di luar ya memang saat itu mendalami Katolik banget gitu kan, dan memang banyak temen juga gitu. Jadi ya kalau dibilang asik ya asik gitu. Tapi ya saat itu, saat lagi mendalami, saat sedang mengerjakan itu semua, ya tidak pernah ada pertanyaan aneh-aneh gitu. Percaya aja. Kalau saya dulu diajarin Islam itu agama yang keras gitu, dan rata-rata ya nggak jauh beda lah ya dengan doktrin-doktrin lainnya, terorisme. Apalagi dengan pas itu zamannya 92 ya Allah, 98 ya. Zamannya 98, terus peristiwa Twin Tower. Ya, jadi ya memang saat itu saya memikirnya kok gini sih ajarannya Islam gitu. Dan saya itu termasuk orang yang kalau misalkan saya ngelihat azan di TV, saya skip gitu. Awal tertariknya itu sebenarnya gara-gara saya tuh hobi main game online gitu. Dulu semua game online tuh yang zaman-zamannya game online masih ngetren di PC ya, komputer, laptop gitu. Itu rata-rata semua saya mainin gitu. Dan saat itu saya lagi main satu game, dan saat itu juga saya berpikir, saat itu pun saya masih aktif-aktifnya gereja. Jadi siapa sih gitu kan yang pengen dong misalkan bisa bawa orang dari luar masuk ke agama kita gitu kan. Di situ saya punya teman, dia saya liatin online mulu gitu kan, paling ngantor, abis selesai ngantor dia online game sampai pagi gitu kan. Saya pikir ya mungkin dia bukan seorang Islam yang taat sekali gitu. Jadi akhirnya ya saya coba ajak dia dialog singkat aja gitu. Saya sih yang nanya sama dia, kenapa sih kok Islam pas itu tahun 98 nyerang kita gitu, yang orang-orang Tionghoa gitu kan. Dan saya juga nanya-nanya dia masalah kepiting lah, saya tanya sama dia, kenapa sih dari nggak boleh jadi boleh gitu kan. Ya, anehnya ya semua pertanyaan itu dia bisa jawab. Tapi saat saya ditanya balik sama dia soal agama saya nggak bisa jawab. Rata-rata saya nggak bisa jawab. Dia bisa tanya sama saya, Tuhanmu yang mana sih? Itu tuh yang paling sebenarnya bikin bingung. Dan ada juga yang bikin kaget. Di Alkitab lu katanya, dia bilang boleh tuh pakai harus wajib pakai jilbab. Masuk gereja aja tuh, rumah bait Allah katanya harus pakai penutup kepala. Kok lu nggak pakai? Lu ke gereja pakai apa? Saya jujur aja ya, saya saat itu kalau saya pikir-pikir, saya kadang ke gereja pakai rok cuma selutut gitu kan. Kadang juga lengan pendek, nggak pernah rapi, tertutup yang seperti diharuskan dalam Alkitab gitu. Saya cuma bisa bilang zaman sudah berubah gitu kan. Dia bilang katanya, berarti bukunya buat apa dong? Nggak usah diikutin, dia bilang. Terus dia bilang, itu saya kaget karena saya baru tahu detik itu bahwa di Alkitab disuruhnya seperti itu. Gitu. Dan itu akhirnya membuat semua pertanyaan-pertanyaan, saya pengen ada jawabannya dari yang masalah Tuhan yang saya percaya pas itu, Yesus Kristus, itu Tuhan apa bukan jadinya? Apakah dia seorang nabi? Apakah dia Tuhan? Dan apa tujuannya juga saya berdoa sama Yesus Kristus, kalau memang dia ada cuman seorang nabi dan memang yang harus disembah ya, yang mungkin saat itu dibilangnya Allah Bapa ya,
kalau di Katolik gitu kan. Jadi kenapa dia yang Tuhan, bukannya Allah Bapaknya yang Tuhan gitu. Dan banyak lagi sih pertanyaan, dan yang lumayan bikin saya timbul banyak keraguan-keraguan itu masalah menyembah berhala juga. Menyembah berhala, saya dikatain sama dia menyembah berhala. Di situ saya marah. Masa iya Yesus Kristus dibilang berhala gitu dia. Patung kan? Di Alkitab dibilang nggak boleh lo nyembah-nyembah patung, tapi itu patungnya Yesus. Dia bilang, yakin lu mukanya kayak gitu? Dia bilang, nggak, saya nggak bisa bilang. Nah, dari situ di daerah rumah saya itu ada 2 gereja Katolik besar. Satu Regina Coeli, satu Stella Maris. Saya dari Regina Coeli, saya pindah ke Stella Maris. Tujuan saya cuma satu pas itu, memastikan mukanya sama, gitu. Dan itu berbeda, mukanya beda. Yang satu lebih besar dengan raut muka sedih, yang satu mungkin patung lebih lama yang agak tidak kelihatan, tapi raut mukanya dan bentuk mukanya saja sudah beda. Yang satu agak gemuk, yang satu tidak, gitu. Jadi di situ saya mikir, berarti ini saya nyembah patung yang mukanya beda-beda, yang memang tidak jelas wujudnya, gitu. Berhala dong, gitu. Akhirnya itu titik dimana saya lumayan vakum, stop main game online saat itu. Karena saya muncul pertanyaan-pertanyaan yang bikin saya ragu sendiri. Gitu. Saya banyak belajar sih ya, dan saat saya kuliah itu saya sembari suka searching, jadi lihat perbandingan agama gitu. Karena saya mempunyai keinginan saat itu untuk mengalahkan teman saya itu yang udah ya kasarannya bagi saya ngejelekin agama saya gitu kan. Cuman akhirnya dia juga sih yang bilang sama saya, coba nonton Zakir Naik, Ahmad Didat gitu di YouTube. Kalau emang lu masih banyak nanya-nanya, jangan nanya gue bukan ustadz, dia bilang gitu. Udah akhirnya saya nonton, lumayan banyak video-videonya kan di YouTube. Situ saya tambah makin ragu dengan Katolik, tapi saya makin menemukan banyak jawaban yang masuk logis di Islam gitu. Akhirnya saya beranikan diri, saya bilang 2015 itu saya bilang saya mau syahadat gitu. Saya nggak beraniin diri bilang sama keluarga itu 2015, dan itu ya pastinya responnya nggak bagus saya. Orang tua saya tidak setuju karena memang keluarga saya itu benar-benar agamanya campur-campur. Maksudnya keluarga besar tuh agama campur-campur. Papa saya sendiri itu Buddha, mama saya Katolik. Cuman ya pada saat itu zaman mereka pernikahan beda agama itu masih boleh. Di Indonesia masih boleh gitu. Jadi dan keluarga besar pun tidak ada yang Islam gitu. Jadi ya saat itu saya yang memang pertama kali. Jadinya ya memang agak sulit jalannya. Terutama ya orang tua nentang sekali gitu kan. Sampai saya harus tidur satu kamar sama mereka, dipantau gitu kan. Udahlah, jadi Katolik aja gitu, nggak usah yang lain-lain gitu. Karena saya pikir itu reaksi yang normal gitu. Jadi saya pikir mungkin dengan berjalannya waktu nanti akan ada cara di mana orang tua saya akan kasarannya pengennya mah legowo gitu ya. Tapi ya ternyata tidak, dan jelang 2 bulan 3 bulan itu akhirnya saya cari bantuan ke Mualaf Center saat itu. Di situ dibantu sama Kohani Kristianto. Saat itu beliau masih sekretaris di sana gitu. Jadi beliau yang bantu saya keluar karena beliau udah bilang, oh kalau orang tuanya sudah sekeras ini mendingan harus keluar aja dari rumah, dia bilang gitu. Keluarga, ujian saya yang paling besar keluarga. Sulit. Justru pas saya udah masuk Islam dan saya
ditaruh di santren Darut Tauhid. Saya belum biasa karena di santren setahu saya saat itu sholat 5 waktu. Sedangkan di santren Darut Tauhid itu subuh iya, duha iya, ya kan, zuhur iya, asar, maghrib, isya, tahajud setelah itu kan. Jadi saya saat itu belum biasa. Sempat bolong tahajud berapa kali itu, ya kan, ketiduran gitu karena kita belum terbiasa gitu kan. Tapi saat itu ustazah di sana bilang sama saya, coba Melisa minta sebelum tidur, Bismillah dulu, wudu dulu gitu katanya. Bismillah, minta sama Allah dibangunin, dia bilang gitu. Gak usah pasang alarm dia bilang, karena saya udah coba pasang alarm, gak mempan mas, gitu, gak bangun. Jadi dia bilang katanya minta sama Allah. Dan itu yang saya kaget ya mas, saya bangun, beneran bangun dan dibikin seger, gitu. Saya kaget itu. Jadi saya di sana saya di sana sekitar sebulan lebih dan seminggu itu banyak banget bolongnya. Bolong, terutama bolong tahajud itu banyak banget bolongnya. Sedangkan kalau subuh kan karena memang banyak orang gitu, jadi pasti kita bangun gitu. Nah kalau tahajud itu saya sering bablas itu, tapi ya alhamdulillah sih saya kaget gitu ya saat saya minta, beneran dibangunin gitu. Kalau lihat jam itu aneh, jam 2 kurang 15 menit itu udah pasti bangun, pasti aneh, sampai rutin itu berhari-hari seperti itu. Tapi ya itu, dan saya juga sempat bikin postingan di Facebook saya tuh setelah saya mualaf berapa lama itu, saya bilang ini agama ribet, saya bilang gitu. Tapi ya ribetnya itu masuk akal gitu loh, logis gitu loh mas. Jadi kalau dibilang ribet, ya penyesuaiannya lumayan lama gitu. Tenang, lebih tenang, pasti jauh lebih tenang gitu. Karena saya tidak ada pertanyaan gitu loh mas. Saya merasa saya doa langsung dengan yang memang seharusnya gitu, dengan Allah gitu, bukan dengan yang lain-lain. Sebenarnya kalau menurut saya orang non-Muslim itu melihat kita orang-orang yang Islam kafah itu radikal sebutannya ya mas ya. Banyak yang bilang kita tuh radikal, tapi sebenarnya menurut saya kita cuma menjalankan agama, perintah gitu. Malahan yang tidak menjalankan itu ya bagi mereka yang orang-orang yang tidak kafah itu, yang mereka bilang malah itu Islam gitu loh. Islam tuh kayak gini, nggak kayak yang itu mah radikal, teroris dan sebagainya gitu. Kalau memang mau kasarannya ngatain agama lain gitu, agama apapun, gitu, pelajari dulu. Karena mungkin saya sudah pernah ngalamin Katolik, saya sedikit-sedikit saya udah pernah ngalamin Buddha karena ayah saya kan dari Buddha gitu kan. Dan setelah udah tahu Islam, saya dulu termasuk orang-orang itu, mas. Saya itu termasuk orang-orang yang ngatain Islam kafah itu radikal, terlalu lebay, gitu kan. Apa sih dari ujung kepala sampai ujung kaki ketutup gitu. Alhamdulillah saya sekarang begini, ikutan gitu kan. Ya karena memang seharusnya seperti itu. Jadi memang pelajari dulu agamanya. Gitu. Dan kalau memang ada perbedaan, toleransi lah. Kita banyak kok toleransi gitu kan ke agama Katolik atau ke agama Buddha atau kemana gitu. Cuman ya toleransi itu sama-sama lah, vice versa gitu, dua arah. Sama keluarga hubungan qadarullah belum baik ya gitu. Karena memang keluarga saya itu keluarga keras. Jadi ya memang mungkin mereka belum bisa menerima. Dan mungkin ya sampai saat ini pun misalkan saya hubungin juga masih ya masalah lalu-lalu diungkit aja terus gitu. Ya nggak apa-apa lah, pelan-pelan aja lah mas, kita doain aja, mohon doanya. Insya Allah bisa luluh orang tua. Motivasinya buat teman-teman semua yang mualaf,
istiqomah itu perlu gitu. Dan tambah pelajari agamanya, jangan cuman ya Islam sholat 5 waktu udah selesai gitu, nggak gitu juga. Cuman ya pelan-pelan, bertahap aja, nggak perlu langsung yang wah dalam banget gitu. Yang dasar-dasar dulu nggak apa-apa. Yang penting istiqomah gitu aja sih pesannya. Nggak ada lagi kalau buat mualaf mah istiqomah aja. Oh iya, dan sabar untuk ngadepin apapun itu ujiannya. Entah itu finansial, entah itu keluarga, entah itu cobaannya dari orang Islam sendiri. Ada gitu. Banyak cobaannya, jangan sampai kita goyah imannya cuman karena ujian. Ujian itu malah bentuk sayangnya Allah sama kita. Kalau mau ketemu aku ada di Mie Ayam MD. Itu usaha aku, alhamdulillah udah sekitar setahun berjalan sekarang. Itu ada di Pondok Pucung Indah, Tangerang Selatan, di Komplek Pondok Pucung Indah 1, seberang Sekolah Budi Mulia 2. Aku ada di sana, insya Allah pagi atau siang. Gitu. Pesan untuk teman-teman yang emang muslim dari lahir, manfaatin. Emang kalian tuh udah indah banget terpilih lahir sebagai muslim. Bahagia, untung banget gitu, lahirnya udah jadi muslim. Manfaatkan kesempatan ini, ibadah, dan ibadah. Belajar. Memang Islam itu penuh dengan keindahan yang memang saya pun sendiri menyesal bahwa sekarang saya baru belajar dan baru tahu gitu tentang Islam. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.